Alasan para preman yang ngebubarin acara itu karena acara itu dianggap mengancam persatuan dan kesatuan. Beredar sebuah video rekaman kalau tersangka pelaku perusakan itu juga pernah datang dan hadir di acaranya Partai Golkar. Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, langsung gercep kasih instruksi untuk nangkepin para pelaku itu. Dan gak lama Polda Metro langsung berhasil nangkep para pelakunya kan. Oke, sesuai judulnya, mencegah perang dalam tanda kutip, mencegah perang sipil melawan sipil. Yang menurut gue tuh bisa beneran kejadian imbas soal pembubaran diskusi kemarin. Tapi sebelumnya, coba lihat video ini dulu. Rese. Ini polisi kemana nih? Apa-apaan ini rese? Ya segelintir doang. Beberapa waktu yang lalu viral soal pembubaran diskusi yang dibuat oleh Forum Cinta Tanah Air atau FCTA. Nah, pembubaran yang dilakukan oleh sejumlah preman itu termasuk brutal. Dan kalau seandainya waktu itu kebetulan ketemu orang-orang yang sama-sama suka main otot juga, kebayang nggak hasilnya kayak gimana? Bisa jadi tawuran itu kan? Nah, alasan para preman yang ngebubarin acara itu karena acara itu dianggap mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, bingung nggak tuh? Sejak kapan diskusi semacam itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan? Justru yang sebenarnya bisa mengancam persatuan dan kesatuan itu, menurut gue adalah tindakan semena-mena dari penguasa yang seenaknya berbuat apapun demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya doang. Sedangkan diskusi yang kemarin itu kan cuma dihadiri puluhan orang doang. Apanya yang merusak persatuan dan kesatuan? Mereka itu datang cuma sekedar sharing atau saling bertukar pikiran doang. Apalagi diskusinya juga di ruang tertutup. Bener nggak tuh? Woi, lagi santai kawan. Nah, kalau lu lihat beberapa cuplikan video yang beredar, apa yang dilakuin para preman itu katanya dapat perintah langsung. Pertanyaannya, perintah dari siapa? Kenapa kelihatannya terorganisir banget dan sepowerful apakah orang yang nyuruh itu? Terus nggak lama, beredar sebuah video rekaman kalau tersangka pelaku perusakan itu juga pernah datang dan hadir di acaranya Partai Golkar. Gue nggak tahu dalam kapasitas apa dia ada di acara Golkar itu. Tapi yang pasti, publik langsung nyambungin video itu dengan video perusakan acara diskusi kemarin itu. Kenapa bisa disambungin? Terus jadi rame. Karena di video abis acara pembubaran diskusi itu kelar, pas mereka mau pulang, mereka malah salam-salaman dan rangkulan dengan polisi yang ada di lokasi. Ini kan bikin publik jadi tambah curiga. Kok bisa pelaku kekerasan bukannya ditindak, malah kelihatan dibiarin sama polisi? Boleh dong kalau publik jadi curiga. Cuman untungnya, Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, langsung gercep kasih instruksi untuk nangkepin para pelaku itu. Dan gak lama Polda Metro langsung berhasil nangkep para pelakunya kan. Terus beberapa polisi yang ada di lokasi langsung diperiksa sama Propam. Nah, dalam hal ini gue angkat topi buat Pak Listio Sigit. Dan dalam konteks ini gue harus mengapresiasi Kapolri yang bergerak cepat. Karena kalau reaksinya kelamaan dalam menindak orang-orang itu, gue rasa bakalan bener kejadian dalam tanda kutipnya perang antar warga sipil. Karena beberapa elemen masyarakat udah menyatakan mau nyari pelaku perusakan itu. Dan kalau ternyata masyarakat berhasil dapetin pelaku, udah bisa dipastiin pelakunya itu bakal dihakimi masyarakat sendiri. Terus endingnya apa? Teman-temannya para pelaku pasti kesel dong dan berujung ngebales perlakuan itu. Apa jadinya kalau bukan civil war? Itu yang bahaya banget. Tapi untungnya Kapolri kita gercep nutup celah itu biar nggak tambah melebar. Terus seingat gua, bukan kali ini aja Kapolri bereaksi cepat.
Kalau inget tragedi Kanjuruhan dan skandal Sambo, Kapolri juga bereaksi cepat dan tegas terhadap anak buahnya yang dinilai itu lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai polisi. Kalau gue lihat Pak Listio Sigit ini emang dikenal lembut, tapi tegas. Kalau udah menyangkut kehormatan dan wibawa institusi kepolisian, dia nggak mau main-main dan bernegosiasi dengan siapapun. Dalam kasus Sambo contohnya, dia berani pecat Verdi Sambo dengan tidak hormat. Padahal kabarnya hubungan dia dengan Verdi Sambo itu lumayan deket sejak sama-sama di Akademi Kepolisian. Sayangnya niat Kapolri untuk membersihkan kepolisian dari oknum-oknum tampaknya belum diikutin oleh beberapa oknum bawahannya. Kapolri ini gua ibaratkan udah seperti menghalangi ribuan anak panah yang mau nyerang rumahnya, tapi dia juga ditusuk dari dalam oleh penghuni rumah yang dia jaga. Jadi gue lihat dia tuh kayak ngerasain sakit sendirian untuk ngejagain marwah institusi yang dipimpinnya. Kenapa gue lihat begitu? Ya kalau kita lihat dari kejadian pembubaran diskusi kemarin, sebenarnya nggak perlu nunggu instruksi Kapolri buat menindak para pelaku. Masa iya sampai Kapolri yang harus handle masalah kayak gitu? Kan sebenarnya bisa dihandle sama Kapolres atau paling jauh ya Kapolda. Tapi ya kayaknya emang Kapolri ini cukup responsif juga. Dan yang gue apresiasi lagi dari Pak Listio Sigit ini adalah keberaniannya untuk mengakui kesalahan anak buahnya dan minta maaf kepada masyarakat. Dia tuh nggak pernah ngelempar tanggung jawab ke bawahannya, apalagi ngejawab pertanyaan publik dengan jawaban, ya udah tahu, kok nanya saya? Ya pokoknya gue cukup salut lah sama hal yang satu ini. Kalau salah bawahan, ya merupakan kesalahan atasan juga. Dan bukan lempar tangan kemana-mana. Menjaga institusi sebesar Polri itu emang gak gampang. Gua aja yang punya karyawan cuma puluhan orang itu ngatur setengah mampus. Yang satu begini, yang satu begitu. Apalagi Kapolri yang harus ngurusin ratusan ribu personil kepolisian dan tersebar di seluruh Indonesia. Ya pasti puyeng lah itu. Ratusan ribu orang berarti ada ratusan ribu kepentingan. Apalagi banyak masyarakat yang udah cukup gerah dengan kelakuan beberapa oknum kepolisian yang dirasa tuh menyimpang dan sudah seperti maklum dengan kelakuan beberapa oknum itu. Kata maklum yang gue pakai ini menggambarkan rasa frustasi sebagian besar warga karena harapan mereka untuk mendapatkan keadilan harus dikubur dalam-dalam karena mereka nggak punya uang atau nggak punya koneksi orang dalam. Lu pernah dengar istilah no viral, no justice. Itu bukti rasa frustasi juga kepada polisi. Dan akhirnya masyarakat itu membutuhkan masyarakat yang lain untuk mendapatkan keadilan atau perlindungan. Karena mereka nggak bisa lagi berharap kepada kepolisian. Nah, untuk ngejaga integritas institusi kepolisian, kalau cuman Kapolri sendiri nggak bakalan bisa. Gue sih ngarepnya sikap dan integritas Kapolri ini bisa diikutin oleh seluruh jajaran kepolisian. Supaya ke depannya masyarakat tetap bisa mengandalkan kepolisian untuk dapetin keadilan dan keamanan. Ya, dan yang terakhir, gue mengecam keras pembubaran diskusi apapun dimanapun. Karena menyampaikan pikiran itu nggak dilarang. Jadi nggak perlu dilarang-larang. Apalagi diskusinya dilakukan di ruang tertutup dengan peserta yang terbatas. Kenapa harus dibubarin? Kalau lu pendukung penguasa, lu nggak perlu takut kalau penguasa yang lu dukung itu ada di jalan yang benar. Tapi kalau lu takut junjungan lu dikritik, gue berasumsi berarti sebenarnya lu tahu kalau junjungan lu itu sebenarnya jahat dan nggak beres. Jadi butuh tangan lu untuk ngebungkam kebenaran. Ya nggak? Apa lu?